Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya atas nama Finansi Suhardi selaku moderator, dan ini teman saya. Saya Rini Dulangu. Saya Risa Boy. Kami akan membahas materi tentang evaluasi dampak lingkungan hidup. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan dengan metode pembelajaran program Bachelor. Analisis dampak lingkungan hidup. Dalam melaksanakan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, kita memerlukan 3 tahapan yang sangat penting, yaitu identifikasi, perakiraan, dan evaluasi dampak. Identifikasi dampak merupakan langkah awal dalam menentukan komponen lingkungan apa saja yang terkena dampak, serta menentukan komponen kegiatan apa saja dari suatu usulan kegiatan atau proyek yang menimbulkan dampak. Sedangkan perakiraan dampak, kita sudah menentukan besarnya dampak yang akan terjadi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sedangkan evaluasi dampak, kita telah melakukan analisis secara terpadu keseluruhan komponen lingkungan yang mengalami perubahan mendasar atau dampak penting. Pengukuran dan interpretasi dampak. Setelah dampak diidentifikasi dan diprediksi, maka untuk dapat diambil suatu keputusan, perlu dilakukan interpretasi dan evaluasi dampak. Khususnya evaluasi dampak dimaksud untuk dapat mencapai 2 sasaran, yaitu yang pertama, memberikan informasi tentang komponen apa saja yang terkena dampak dan seberapa besar tingkat besaran dampak itu terjadi. Yang kedua, memberi bahan untuk mengambil keputusan, terutama komponen apa saja yang terkena dampak, serta kepastian apakah ilmu pengetahuan dan teknologi mampu mencegah dan menanggulangi dampak negatif yang muncul. Pemilihan metode. Pemilihan metode sangat menentukan dalam studi AMDAL. Tim AMDAL harus memilih metode AMDAL mana yang harus dipergunakan untuk mendapatkan suatu kesimpulan akhir tentang kelayakan lingkungan. Untuk memilih metode evaluasi dampak, Adi Wibowo 1995 mengemukakan beberapa pedoman umum yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama, bersifat analisis serta memenuhi syarat pendekatan secara ilmiah. Yang kedua, bersifat holistik atau komprehensif, yakni mampu menggambarkan fenomena dampak penting lingkungan yang terjadi dalam suatu sistem lingkungan hidup, serta berikut dengan interaksi-interaksi yang terjadi di dalam sistem tersebut. Yang ketiga, cukup fleksibel. Yang keempat, dapat menampung atau input dari berbagai bidang keahlian yang terkait dan mengintegrasikan secara keseluruhan dalam satu kesatuan analisis. Yang kelima, dapat memberikan arahan bagi pengambilan keputusan. Yang keenam, bila metode yang dipilih menggunakan skala atau bobot, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, prosedur amalgamasi, yakni peleburan berbagai nilai satuan yang berbeda. Misal, ppm, ppb, rupiah, kilogram per hektar per tahun, dilakukan secara hati-hati. Yang kedua, skala numerik. Dalam setiap proses penyusunan AMDAL, perlu dilakukan evaluasi dampak. Cara evaluasi biasanya dengan cara matematis. Dengan cara matematis akan memudahkan untuk menghitung berapa besar dampak yang ada pada tahapan prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Demikian pula dapat digunakan untuk mengetahui dampak pada setlab, komponen lingkungan, dan beberapa besar dampaknya. Beberapa metode evaluasi dampak yang terkenal adalah sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi dampak metode overlay. Berdasarkan pada metode perakiraan dampak dengan overlay, maka setiap dampak terhadap komponen lingkungan digambarkan dalam peta tematik. Apabila indikator dampak negatif terhadap berbagai ekosistem digambarkan dalam peta dengan warna terang, agak gelap, dan gelap untuk menggambarkan dampak ringan, sedangkan berat dan peta ini di overlay atau ditampal, maka evaluasinya adalah A. Ekosistem yang sangat gelap terkena dampak sangat berat. B. Ekosistem yang warnanya agak gelap terkena dampak agak berat. C. Ekosistem yang warnanya terang dapat dievaluasi, bahkan ekosistem terkena dampak sangat ringan.
Yang kedua, evaluasi dampak metode flowchart atau bagan alir. Metode ini dapat digunakan untuk mengembangkan dampak pada setiap periode atau tahapan pembangunan. Metode flowchart ini kemudian berubah menjadi metode network apabila analisis dampaknya dievaluasi tidak hanya ke arah vertikal, juga ke arah horizontal. Yang ketiga, evaluasi dampak metode checklist. Metode checklist yang sangat terkenal dan mudah dievaluasi adalah metode checklist Bethel dan Columbus. Evaluasi dampak terhadap aktivitas pembukaan lahan proyek pembangunan pemukiman adalah sebagai berikut. EKI dikali PIU dikurang dengan EKI dikali PIU sama dengan 58,37 dikurang dengan 52,54 sama dengan minus 5,83. Keterangan EKI Environmental Quality merupakan nilai skala kualitas lingkungan bagi setiap faktor atau parameter lingkungan. Skala tersebut besarnya angka 0 sampai 1. Angka 0 berarti kualitas lingkungan sangat jelek dan angka 1 menunjukkan kualitas lingkungan sangat baik. PU atau parameter important unit yaitu nilai unit kepentingan faktor atau parameter lingkungan bagi semua faktor lingkungan. Caranya adalah PIU faktor A sama dengan nilai penting faktor A per total nilai penting semua dikali dengan 100. Faktor dari tabel metode Bethel atau aktivitas pembukaan lahan dapat diuraikan evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, komponen fisik secara keseluruhan komponen fisik pada aktivitas pembukaan lahan pada proyek transmigrasi akan terkena dampak negatif yaitu sebesar minus 5,83. Yang kedua, parameter komponen fisik yang terkena dampak positif adalah pH tanah dan dampak negatif adalah parameter bentuk lahan, kandungan Fe tanah, turbidit, suhu, dan pH air. Pertama, jalur hijau, kedua, taman nasional, ketiga, area dilindungi, 4, cagar budaya, 5, cagar alam, 6, tempat-tempat lain yang masih alami. Evaluasi bentang alam ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan, pengukuran, dan observasi untuk dapat melakukan penilaian. Penilaian didasarkan pada suatu standar yang dibuat oleh Leopold pada tahun 1969, Cook dan Dorkamp 1978. 5. Metode matriks interaksi Leopold. Metode Leopold ini juga dikenal sebagai matriks Leopold atau matriks interaksi dari Leopold. Metode menarik ini mulai dikembangkan oleh Dr. Luna Leopold dan teman-temannya di Amerika Serikat pada tahun 1971. Metode ini dirancang untuk menganalisis dampak lingkungan pada berbagai proyek. Matriks yang diperkenalkan merupakan matriks interaksi dari 100 jenis aktivitas proyek dengan 88 jenis komponen lingkungan. 100 jenis aktivitas proyek tersebut merupakan penjabaran dari 11 kelompok kegiatan proyek yang terdiri atas 1. Modifikasi areal 13 aktivitas, 2. Perubahan lahan dan pembuatan lingkungan fisik 10 aktivitas, 3. Ekstraksi sumber daya 7 aktivitas, 4. Pemrosesan 15 aktivitas, 5. Perubahan lahan 6 aktivitas, 6. Pembaharuan sumber daya 5 aktivitas, 7. Perubahan lalu lintas 11 aktivitas, 8. Penempatan dan pengolahan limbah 14 aktivitas, 9. Pengolahan bahan kimia 5 aktivitas, 10. Kecelakaan 3 aktivitas. Sedang 88 jenis komponen lingkungan yang terdapat dalam matriks merupakan penjabaran dari 5 kelompok komponen lingkungan sebagai berikut. 1. Fisik dan kimia. Bumi 6 parameter, air 7 parameter, atmosfer 3 parameter, proses alamiah 9 parameter. 2. Keadaan biologi. Flora 9 parameter, fauna 9 parameter. 3. Sosial budaya. Tata guna tanah 9 parameter, rekreasi 7 parameter, estetika dan minat masyarakat 10 parameter, status budaya 4 parameter, fasilitas dan aktivitas buatan manusia 6 parameter. 4. Interaksi ekologi 7 parameter. Dampak lingkungan dari proyek diidentifikasi dengan membuat interaksi di antara aktivitas dan komponen lingkungan. Biasanya besaran dampak atau magnitude dan pentingnya dampak ditentukan besarnya dan langkah-langkahnya sebagai berikut.
Langkah pertama adalah membuat matrik dengan menentukan dampak dari setiap aktivitas proyek terhadap komponen lingkungan. Langkah kedua, setiap kotak yang ada diagonalnya akan ditetapkan besaran dan tingkat kepentingan dampaknya. Langkah ketiga, untuk besaran kepentingan dampak diberikan nilai 1 sampai 10. Nilai kepentingan ini ditinjau dari kepentingan proyek sektoral, lokal, regional, dan nasional.